crack it. Semangat pagi, Resort Design. Kembali berjumpa dengan saya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai materi penyediaan layanan housekeeping untuk tamu atau kita kenal dengan provide housekeeping service to the guest. Nah, jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui dari pengertian prosedur penanganan pelayanan housekeeping untuk tamu. Semua aspek pelayanan yang diperlukan tamu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan batas yang terkait dengan budaya tamu yang menginap di hotel. Beberapa pelayanan disediakan housekeeping untuk tamu hotel. 1. Internal hotel, menjaga kebersihan kantor, restoran, meeting room, lobi, koridor, public toilet, kamar. Yang kedua, menyediakan dan merawat uniform karyawan hotel. Terus yang ketiga, menyediakan dan merawat semua linen hotel. Terus kemudian eksternal hotel. Yang pertama, pembersihan kamar. Yang kedua, penanganan kerusakan atau gangguan kamar. Yang ketiga, penambahan extra bed. Yang keempat, penggantian dirty linen. Yang kelima, penambahan guest supplies. Kemudian peminjaman barang atau alat. Kemudian penanganan lost and found dan penanganan pindah kamar. Jadi berikut adalah beberapa hal yang harus diketahui dan dipelajari oleh petugas. Yang pertama adalah cara menangani permintaan, kemudian menyambut tamu, kemudian merinci permintaan tamu, mendokumentasikan dan mengkonfirmasi permintaan tamu. Beberapa dokumen untuk mencatat permintaan peminjaman barang hotel oleh tamu diantaranya adalah 1. Logbook, kedua formulir permintaan tamu, ketiga formulir peminjaman barang. Nah, bisa kita lihat di layar prosedur pelayanan internal hotel. Yang pertama adalah order pembersihan kamar baik langsung dari tamu maupun melalui front office. Terus yang kedua penanganan kamar do not disturb. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai pelayanan permintaan tamu atau guest request item atau guest loan item. Jadi guest request item atau guest loan item adalah permintaan tamu untuk meminjam suatu barang dari housekeeping karena tamu tidak membawa barang tersebut. Jadi contohnya adalah iron dan iron board, plug adaptor, sajadah atau rukuh, hair dryer gunting, pisau cutter, kursi roda, LCD dan lain sebagainya. Jadi peminjaman barang-barang tersebut di atas tidak dikenai biaya atau free of charge, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Di antaranya 1. Batas waktu peminjaman. 2. Risiko yang harus ditanggung jika barang rusak atau hilang. Ya, berarti kita harus jelaskan kepada tamu. Nah, yang ketiga, jumlah barang yang diminta. Jadi, jumlah barang yang diminta disesuaikan dengan stok yang ada di housekeeping. Nah, kemudian permintaan penggantian linen. Prosedur penggantian linen. Yang pertama, permintaan akan penggantian linen dicatat dalam order taker, logbook, jam order, nomor kamar, jenis permintaan pemberian order dan keterangan. Yang kedua, permintaan penggantian linen segera disampaikan ke petugas kamar melalui telepon. Yang ketiga, room attendant mengganti linen yang diminta dan mengambil linen kotor dan lain sebagainya. Yang kedua, permintaan tambahan guest supplies. Jadi prosedur penambahan guest supplies adalah yang pertama, permintaan akan tambahan guest supplies dicatat dalam order taker logbook. Yang termasuk di antara adalah jam, nomor kamar, jenis permintaan dan pemberi order, dan keterangan. Yang kedua, permintaan penggantian linen segera disampaikan ke petugas kamar melalui telepon. Keempat, room attendant akan mengganti guest supplies yang diminta oleh tamu. Selanjutnya, tambahan guest supplies dicatat dalam worksheet. Make up, rollaway bed atau folding extra bed, dan kemudian menempatkan bunga VIP di suite room. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang mengatur perlengkapan untuk tamu. Jadi beberapa perlengkapan perlu disiapkan untuk tamu, misalnya tempat tidur tambahan, tempat tidur bayi, iron board, atau yang lainnya. Jadi ketika mengirim barang, konfirmasikan dengan tamu di mana perlengkapan tersebut harus diatur penempatannya. Jangan lupa untuk menyebut namanya pada saat melayani tamu. Nah, kemudian tempat tidur tambahan extra bed atau tempat tidur bayi baby cot. Yang kedua, setrika iron dan meja setrika atau iron board. Jadi untuk barang-barang yang menggunakan listrik dan alat berteknologi lainnya, anjurkan staf teknis untuk menyiapkannya. Perhatikan standar keamanan dan keselamatan kerja. Jadi itu penting sekali untuk kita perhatikan.
Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang perlu diperhatikan pada saat mengatur perlengkapan untuk tamu diantaranya adalah konfirmasi terlebih dahulu melalui telepon dan cari tahu apakah tamu sudah selesai menggunakannya. Jadi pada saat akan melakukan konfirmasi mengenai batas waktu penggunaan barang melalui telepon untuk memastikan apakah tamu sudah selesai menggunakan, perlu diperhatikan waktu yang telah disepakati agar tamu tidak komplain. Nah, terus jika barang tersebut tidak diperlukan lagi, ambil barang tersebut beserta salinan formulirnya dari tamu. Kemudian kembalikan barang ke gudang, periksa apakah barang tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak. Kemudian kita simpan di tempat semestinya. Kemudian catat pengembalian barang pada logbook. Dan yang terakhir, jika tamu telah check out, ambil barang dari kamar tamu. Nah, kita akan mempelajari standar keamanan dan keselamatan kerja. Beberapa standar keamanan dan keselamatan kerja yang harus diperhatikan oleh petugas dalam melayani permintaan tamu. Yang pertama adalah pemilihan kualitas atau identifikasi barang. Yang kedua, perhatikan petunjuk penggunaan peralatan. Ketiga, perhatikan cara pengaturan dan peletakan barang di kamar tamu. Yang keempat, jangan lupa untuk memperhatikan batas waktu pemakaian yang telah disepakati. Dengan memperhatikan beberapa standar keamanan dan keselamatan kerja tersebut di atas, diharapkan dapat menghindari atau memperkecil kecelakaan kerja baik diri tamu maupun diri karyawan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerusakan atau gangguan di kamar atau yang kita kenal dengan room defect. Jadi, kerusakan kamar. Apabila terjadi kerusakan kamar, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, semua informasi tentang kerusakan di kamar dicatat di order taker logbook. Yang kemudian permohonan maaf harus disampaikan kepada tamu. Kemudian apabila peralatan tidak berfungsi dikarenakan rusak, order segera memberitahukan ke bagian engineering agar mengirim petugas untuk memperbaikinya. Di samping pemberitahuan langsung ke bagian engineering, order taker harus melengkapi order tersebut dengan work order atau yang kita kenal dengan WO yang ditandatangani oleh atasan eksekutif housekeeper kemudian dikirim ke bagian engineering. Gangguan kamar. Apabila ada laporan tentang kamar, maka yang harus dilakukan order taker adalah semua informasi tentang kerusakan di kamar dicatat di order taker logbook, jam diterima, informasi, nomor kamar, jenis kerusakan, pengirim order, dan nama petugas yang menerima informasi. Permohonan maaf harus disampaikan kepada tamu. Jika gangguan ringan, order taker menginformasikan tersebut kepada supervisor untuk ditangani. Dan apabila gangguan berat, order taker menginformasikan kepada duty manager dan security untuk ditindaklanjuti dan melaporkannya hal ini kepada eksekutif housekeeper. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai layanan turn-on service. Jadi, turn-on service adalah pelayanan yang diberikan oleh bagian housekeeping untuk membuka bed cover, merapikan tempat tidur, atau membuka seat, mengganti towel yang basah, dan guest supplies yang sudah terpakai oleh tamu yang dilakukan oleh room attendant di waktu sore hari. Jadi dilakukan antara jam 6 sampai jam 8 malam. Pada beberapa hotel turn-on service sering disebut dengan istilah open bed. Jadi untuk langkah-langkah open bed, kita bisa lihat di sana. Jadi untuk melaksanakan tugas turn-on service ini, seorang room attendant harus mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya adalah kunci kamar, perlengkapan tamu seperlunya. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan turn-on service adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, tekan bel. Terus yang kedua, apabila tidak ada jawaban, buka pintu secara perlahan-lahan sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, nyalakan lampu seperlunya. Yang keempat, bed cover dibuka atau seat dibuka. Kemudian bed cover dilipat menjadi 2 atau 3 lipatan dari bagian head atau atas ke bawah atau bagian kaki. Yang keenam, menempatkan doorknob menu dan turn-on service coklat di atas lipatan seat. Yang ketujuh, membersihkan sampah dan ashtray. Yang kedelapan, membersihkan kamar mandi jika perlu dan mengganti towel yang sudah basah. Yang kesembilan, pintu ditutup kembali dan pastikan pintu kamar benar-benar sudah terkunci. Yang kesepuluh, apabila tamu berada di dalam kamar, jangan lupa untuk berpamitan kemudian buat worksheet tentang jam masuk dan keluar berikut item yang diganti pada kamar tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan turn-on service. Yang pertama adalah tutup night curtain, kedua nyalakan lampu seperlunya, yang ketiga buang sampah pada tempatnya, yang keempat jika ada gelas yang kotor cucilah, yang kelima rapikan pakaian tamu yang berada di atas bed.
Kemudian jangan pindahkan berkas atau dokumen yang berada di atas bed. Ganti semua towel yang sudah basah. Ganti dan lengkapi bathroom supplies jika tidak lengkap. Tutup pintu dan pastikan bahwa pintu sudah benar-benar terkunci. Catat jam masuk dan jam keluar dari kamar beserta item yang diganti pada worksheet. Nah, pelayanan tempat tidur tambahan atau extra bed. Extra bed adalah tempat tidur tambahan yang diletakkan di dalam kamar tamu. Penggunaan tempat tidur tambahan ini dilakukan apabila tamu tersebut menghendaki tambahan tempat tidur karena ada tambahan orang di dalam kamar tersebut. Jadi ada beberapa jenis extra bed yang kita kenal. Yang pertama adalah folding extra bed. Yang kedua adalah standing extra bed. Yang ketiga adalah sofa extra bed. Yang keempat adalah baby cot atau baby box. Jadi selanjutnya penanganan mengenai layanan guest laundry. Jadi penanganan cucian dari kamar tamu umumnya dilakukan oleh room attendant yang bekerja sama dengan valet. Valet adalah petugas seksi di laundry yang bertanggung jawab terhadap pengambilan dan pengembalian cucian tamu. Jadi penerimaan guest laundry dari tamu di kamar. Penerimaan guest laundry cucian tamu kotor dicatat pada laundry list sesuai dengan permintaan tamu. Kemudian setelah diperiksa semua cucian tamu dimasukkan ke dalam laundry bag dengan dilampiri laundry list. Kemudian laundry bag yang diisi pakaian kotor diikat agar tidak ada pakaian yang tercecer atau hilang. Kemudian valet mencatat cucian tamu satu persatu. Kemudian semua laundry bag dari kamar-kamar tamu dikumpulkan dalam satu troli dan permintaan tamu khusus special request harus dilayani secara cepat dan terpisah. Yang keenam, semua cucian diperiksa dengan teliti agar tidak timbul masalah baik dengan tamu maupun dengan bagian laundry. Nah, kemudian jadwal pelayanan guest laundry. Pelayanan guest laundry resmi di kamar dimulai dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Jadi itu ada 12 jam. Pelayanan cucian tamu ini adalah 3 jenis yaitu laundry, dry cleaning, dan pressing. Jadi menurut waktunya proses pencucian dapat dibagi menjadi 2 yakni pelayanan one day service atau regular service dan special service atau kita kenal dengan express service maupun flash service. Jadi pengembalian guest laundry. Pengembalian cucian tamu dilakukan oleh valet setelah disiapkan oleh checker di laundry yang berupa package atau folding atau on hanger. Laundry bag atau folding atau packs yang berisi semua pakaian tamu yang dapat dilipat. Yang kita kenal dengan on hanger dan folding atau package. Jadi mengenai masalah cucian, dalam melayani cucian tamu tidak jarang timbul suatu masalah baik yang berasal dari tamu maupun yang datang dari pihak laundry sendiri. Jadi masalah-masalah yang sering timbul diantaranya adalah tamu memasang di kamar, tamu sudah check out, cucian tamu kurang bersih. Nah, prosedur menangani permintaan tamu. Prosedur menangani permintaan tamu, 1. Greeting sesuai dengan waktu. Yang kedua, dengar baik-baik konfirmasi permintaan tamu bila perlu dicatat untuk menghindari kesalahan. Yang ketiga, memberitahukan kepada tamu mengenai ketentuan jangka waktu peminjaman. Yang keempat, segera follow up permintaan tamu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang kelima, laporkan peminjaman peralatan ke housekeeping. Yang keenam, identifikasi barang yang diminta. Yang ketujuh, melakukan pemilihan barang. Yang kedelapan, pengiriman barang. Yang kesembilan, meletakkan dan menata barang jika diperlukan sesuai dengan fungsinya. Yang kesepuluh, menjelaskan mengenai cara menggunakan atau prosedur pemakaian alat sesuai dengan keamanan dan keselamatan kerja. Yang ke-11 memberitahu mengenai standar batas waktu maksimal pemakaian alat sesuai dengan kesepakatan dan akan diambil apabila sudah sesuai. Yang ke-12 menawarkan bantuan jika diperlukan. Nah, demikian pembahasan untuk materi hari ini sehingga kita mendapatkan kesimpulan mengenai pelayanan dari housekeeping. Jadi, penanganan pelayanan housekeeping mencakupi semua aspek pelayanan diperlukan untuk tamu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan batas yang terkait yang berhubungan dengan budaya tamu. Jadi itu dapat kita tarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Nah, quote untuk hari ini adalah good housekeeping is the first principle of safety. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Thank you. Arigato.